majelis mengucapkan selamat beribadah kepada para jemaat dan tamu ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita awali ibadah minggu ini. Kita nyanyikan kita membuka KJ 15 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, berhimpun semua. Ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yang dikasih Tuhan, adalah kita menaikkan pujian kita atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam sepenuh hidup kita. Mari kita naikkan hidung pujian yang diambil dari KJ 389 bait yang pertama sampai yang ketiga, besarlah kasih Bapakku. Selalu
hidup dalam kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sepanjang kita tidak mampu melaksanakan kedua hukum ini, kita jatuh dalam dosa. Mari kita menghadap Tuhan, mengaku dosa kita dan memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh nyata tuntunanmu, ajaranmu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tetapi nyata pula ya Allah segala pelanggaran kami. Ketika kehidupan kami tidak mengikuti yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, maka sungguh hidup kami tidak layak di hadapan-Mu. Dan jika pagi hari ini kami menghadap kehadirat Tuhan, mendekati takhta suci-Mu, maka ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami layak mendekat kepadamu. Dan mampukanlah kami ya Allah, didiklah kami terus, supaya kami mampu menjalani kehidupan kami seperti yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah, inilah pengakuan dosa-dosa kami, dan kami percaya Tuhan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Amin. Kita akan menaikkan hidung penyesalan dari KJ 26 bait yang kedua dan ketiga. Mampirlah dengan doa. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan
Ia memberikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 bagian A. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan menaikkan kidung kesanggupan yang diambil dari KJ 357 bait yang pertama dan ketiga dengan panggilan Tuhan. Ya Allah, ketika hamba-Mu yang hina ini datang ke hadirat-Mu dan Kau melayakkan kami semua dengan pengampunan-Mu, maka saat ini ya Allah, kami rindu mendengar ajaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan dan ajarlah kami. Biarlah kami, Tuhan, mampukan untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami, dan mampukan kami supaya kami dapat menyatakan kehidupan kami layak seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Allah, ajarlah kami, sebab kami sungguh merindukanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua bacaan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada ibadah minggu ini. Yang pertama dari Lukas 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Lukas 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, demikian Tuhan berfirman. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dilanjutkan bacaan yang kedua diambil dari Kolose 1 ayat 3 sampai 6. Kolose 1 ayat 3 sampai 6, demikian Tuhan berfirman. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga.
Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, yang memelihara dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua sehat ya? Mas Mono mana ini Mas Mono? Sedang sibuk panen Bapak Ibu? Kesibukan, kelelahan yang penuh pengharapan ya, panen kali ini musim ini sangat bagus saya lihat ya, tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya? Salah. Karena saya hanya bisa melihat dari jauh. Kadang dari dekat itu Bapak Ibu atau Mbak Mas lagi mepe pari, dan saya kok nggak melihat ada kesedihan di sana gitu. Jadi ya saya anggap semuanya baik-baik saja. Bahwa saya tidak punya salah, tidak tahu. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Tuhan menolong setiap permasalahan yang ada ya. Khotbah pagi ini berjudul Tetaplah Berbuat Kasih. Tidak ada masalah ya Bapak Ibu dengan judul ini ya. Tidak ada ya Mbak Ani, Mbak Citra ini komen. Tetaplah berbuat kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Yang dari Papua, Mbak Ning. Tidak ada masalah ya dengan judul ini ya. Tetaplah berbuat kasih, berarti sebelumnya kita sudah melakukan kasih, tinggal melanjutkan sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Ya sudah, khotbahnya selesai. Ulang kasih. Tetapi coba kita akan merenung-renung bersama, kita akan membuat perhitungan ini. Oke, kita akan membuat perhitungan di hadapan Tuhan karena kita mengamini dan meyakini Tuhan Allah hadir dalam ibadah kita pagi ini. Amin Bapak Ibu. Gambar berikutnya. Bapak Ibu, saya meyakini, saya mengimani, demikian pula saya berharap juga Bapak Ibu meyakini dan mengimani hal yang sama, bahwa kitab suci ini berisi sepenuhnya adalah kabar tentang kasih Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Semua menyatakan tentang betapa luar biasanya Tuhan mengasihi kita, mengasihi dunia, mengasihi orang yang berdosa. Dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, semuanya ingin meyakinkan kita manusia berdosa bahwa Tuhan Allah sungguh mengasihi kita. Sedikit tuntunan, dilanjutkan. Cukup jelas dibaca nggih Bapak Ibu? Di dalam pencarian di Google saya menemukan 7 aksi kasih jasmani. Mestinya lebih dari ini, mestinya bisa ratusan bahkan mungkin ribuan. Tetapi setidaknya kalau dikelompokkan dalam kelompok kecil, ada 7 kasih jasmani yang bisa kita perhatikan bersama. Yang pertama, memberi makanan kepada orang yang lapar. Mari kita hitung-hitungan. Apakah kita sudah melakukan?
Dan ketika kita sudah melakukannya, apakah kita melakukan dengan tulus, ikhlas? Saya jadi teringat Mas Ono. Kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, tapi kemudian kita upload dalam medsos, hati-hati, nanti jatuhnya pamer. Tidak ada kasih di situ, karena tujuannya supaya kita dipuji orang. Harus hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi minuman kepada orang yang haus. Ini rasanya agak aneh ya. Kita melihat orang kehausan yang benar-benar kelelahan mungkin di perjalanan, tapi kalau dia tidak minta, masa kita ngasih gitu ya. Lalu kita berpikir, andai saya ngasih, apa saya tidak menyinggung perasaannya? Apa saya tidak begini, apa tidak begitu? Lalu pikiran banyak banget berkembang, akhirnya kita berlalu tanpa memberi pertolongan. Yang ketiga, memberi perlindungan kepada orang-orang asing. Zaman sekarang kita malah takut pada orang asing tersebut. Ngatain gak Pak Polisi, Pak Komandan? Ada orang asing datang ke rumah, kita terima di ruang tamu yang di luar, kan ya, Pak ini ya. Jangan suruh masuk ke dalam, bahaya. Ya, banyak pikiran berkembang, akhirnya kasih pun lewat. Yang keempat, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Waduh, biasanya orang telanjang itu orang gila ya, pinggir jalan. Entah itu bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Dan biasanya kita mendekat itu sudah merasa takut, namanya orang gila. Tidak ada kesadaran atau kewarasan. Bagaimana kalau tiba-tiba mereka memeluk kita? Waduh, telanjang lagi, takut. Yang kelima, melawat orang sakit. Nah, ini hal yang umum yang biasa kita lakukan. Tapi juga seringkali kita melawat orang sakit hanya karena kita mendengar pengumuman saudara kita sedang sakit. Kerenteking manah boten saking napa nggih rasa tresno. Bukan karena memang kita mengasihi lalu kita pengen datang, kita pengen menguatkan, kita pengen mendoakan, tapi lawongan pengumuman yang masa ora tele. Sing liyane pada tele masa orang melu tele. Kasih pun lewat. Yang keenam, mengunjungi orang yang di penjara. Malah takut lagi ini ya. Teman di penjara malah kita pura-pura nggak kenal. Boro-boro yang tidak kita kenal. Yang ketujuh, menguburkan orang mati. Ini tidak berarti kita ikut gali kuburnya ya, lalu memasukkan mayatnya ke dalam, tapi paling tidak kita hadir, kita melayat, kita memberikan dukungan untuk keluarga, memberikan penghiburan dan seterusnya. Ini baru 7 aksi kasih jasmani. Nah, hitung-hitungan sudah berapa yang sudah kita lakukan dengan tulus, dengan kasih yang semestinya. Mas Yudi, dari 7 berapa per 7 Mas? Jawab dalam hati ya. Nanti lama-lama tidak ada yang berani berangkat ke gereja tahun ini. Ya, ini hanya untuk perenungan kita bersama ya, bahwa segala yang kita lakukan di dalam kasih mestinya dasarnya adalah kasih. Tidak untuk pamer, tidak untuk hal-hal yang lain, dan juga tidak dipengaruhi oleh ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Saya selalu tertarik kalau bicara tentang pernyataan kasih itu melalui satu tokoh yang luar biasa ini. Gambarnya dilanjutkan. Bapak Ibu pirsa niki sinten? Bahas. Terlalu cantik ya. Ini istri saya nggak ikut ibadah ya Bapak Ibu. Siapi baru panas. Ini janda Sapa. Guru sekolah itu pasti hafal sekali kisah ini. Pirsa nggih Bapak Ibu, janda Sarpat ini bukan tokoh utama dalam kisah pelayanan Nabi Elia atau yang sering disebut sebagai nabi yang berapi-api. Bukan tokoh utama, tetapi dia melakukan peran yang sangat besar, memberikan contoh kasih yang sesungguhnya kepada kita semua. Pada saat itu ketika Nabi Elia
tidak salah melarikan diri dari kejaran tentara Israel. Itu Israel dalam kondisi 3 tahun lebih, 3,5 tahun atau 3 tahun, mohon nanti dikoreksi dari sekolah minggu, mengalami kelaparan yang luar biasa. Tidak turun hujan selama 3 tahun. Dan dalam pelariannya Nabi Elia bertemu seorang janda. Dia punya seorang anak laki-laki. Nabi Elia kelaparan. Dia minta dibuatkan sebentuk roti kecil hanya untuk menahan laparnya. Apa jawaban janda Sarfat ini? Bapak Ibu pirsa? Gandumku dan minyakku hanya tersisa untuk 1 kali saja aku masak. Dan setelah itu, jika hujan tidak turun juga, aku dan anakku akan mati. Bagaimana aku harus membuat ini juga untuk Tuhan, untukmu? Ternyata Bapak Ibu, janda Sarfat ini janda yang miskin, dan dia juga terkena dampak yang hebat akibat musim kering yang berkepanjangan di Israel. Gandumnya dan minyaknya hanya cukup untuk membuat 1 adonan kue roti, dan setelah itu dimakan habis. Maka selanjutnya keluarga ini merasa bahwa ya sudah, kami pasrah untuk mati. Tetapi yang luar biasa, bahkan dalam keadaan yang seperti itu, dalam hitungan kita manusia yo, digawe roti siki, dipangan siki sebagian, awan-awan sebagian, mengko bengi sebagian. Hari besok merasakan kelaparan bersama anak. Besoknya lagi masih kelaparan karena tanda-tanda turun hujan belum kelihatan. Pasrah menghadapi kematian. Tetapi yang dilakukan oleh janda Sarfat adalah dia mendengarkan kasih yang berkecamuk dalam hatinya. Dia harus berbagi. Dan betul, janda Sarfat mengambil tepungnya yang tersisa, mengambil minyaknya, membuatnya, menghidangkannya, dan dimakan bertiga. Yang mungkin harusnya cukup untuk sehari, sekali makan habis. Janda Sarfat mempercayakan kepada Tuhan apa yang dari Tuhan ya semestinya dinikmati bersama. Dan Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya dengan luar biasa. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu berisau ya? Gandum dan minyak tidak pernah habis sampai dengan musim panen datang kembali di Israel. Monggo nanti Bapak Ibu bisa membaca bersama, kalau nggak salah ini di kitab apa nih? Raja-raja kalau nggak salah ya. Nabi Elia memberikan dalam keadaan yang tidak layak untuk memberi. Dasarnya hanya kasih. Gambar berikutnya, kalau tadi pertama ditambahkan kepada kita 7 aksi kasih jasmani, yang sekarang yang rohani. Yang pertama, menasihati orang yang ragu-ragu. Bapak Ibu, ternyata tindakan kasih itu tidak sekedar hanya memberi dalam bentuk jasmani, tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat rohani. Yang pertama tadi, menasihati orang yang ragu-ragu. Yang kedua, mengajar orang yang belum tahu. Ternyata ini juga wujud dari kasih. Saya ingat Mbak Suhati dulu. Mbak Suhati mengajar saya waktu SD. Saya nakal nih Mbak. Mungkin saya termasuk anak yang nakal. Diajar sedemikian rupa. Ini juga bentuk cinta kasih. Walaupun mungkin sebagian dari kita termasuk saya, ketika saya mengajar lebih karena tugas dan kewajiban. Mbak Wati beda dengan Mbak Wati Mbak. Karena memang kasih. Anak-anak kita, tanggung jawab kita untuk mendidik, baik di rumah maupun di sekolah maupun dimanapun tempat, termasuk dalam pelayanan sekolah minggu. Semestinya kita mengajarkan di dalam kasih. Yang ketiga,
Kalau tadi di awal yang baik, lembut, memberi. Yang ketika ternyata menegur pendosa. Dan kadangkala menegur pendosa itu juga dengan sikap yang tegas. Mungkin juga dengan bentakan. Bapak Ibu, kita ingat ketika Tuhan Yesus nyuwun sewu tanda petik ngamuk-ngamuk di bait suci. Pirsa nggih, ketika bait suci digunakan untuk berjualan. Dan berjualannya tidak dalam rangka membantu jemaat-jemaat yang datang dari seluruh daerah untuk menukarkan uang, untuk membeli hewan kurban, tetapi lebih untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan tanda petik ngamuk. Tapi itu pun ternyata adalah perwujudan kasih. Yang keempat, menghibur orang yang menderita. Yang kelima, mengampuni orang yang menyakiti. Ini berat juga ya. Yang keenam, menerima dengan sabar orang yang menyusahkan. Wong nyebeli, dibantu nggak merasa dibantu malah sombong. Wah, kita rasanya ini orang tidak layak dibantu, padahal yang menyatakan layak dan tidak adalah Tuhan. Kasih tidak boleh melihat yang seperti itu. Dan yang ketujuh adalah berdoa untuk orang yang hidup. Kalau yang mati tidak, Bapak Ibu. Karena kita percaya orang mati di dalam Tuhan sudah tenang bersama Allah dalam surga. Gambar selanjutnya, ada satu penekanan Bapak Ibu. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai dengan 16. Sebagai orang Kristen kita harus berbelas kasihan dan membantu mereka yang memerlukan. Hal ini seharusnya janganlah menjadi suatu pertolongan yang impulsif atau tanpa perencanaan hanya karena melihat lalu bertindak. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan di dalam kita bertindak atas nama kasih. Yang pertama, kita harus berempati dengan mereka yang menderita. Kita merasakan penderitaan mereka. Kita harus belajar tentang situasi orang lain dan bertindak hanya setelah kita memiliki informasi yang diperlukan. Tidak gerusa-gerusu nanti kita malah salah menilai. Lalu kita harus berdoa memohon hikmat Tuhan sebelum bertindak, supaya tindakan kita, tindakan kasih kita benar-benar nyata membawa kebaikan. Kita harus selalu membantu, bahkan jika yang kita bantu tidak bereaksi seperti yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jika di awal judulnya teruslah berbuat kasih, dan sepertinya tidak ada masalah di dalam judul ini dan tidak ada masalah di dalam kehidupan kita, maka mari kita hitung-hitung. Apakah kita sudah hidup dalam kasih seperti yang Tuhan kehendaki? Ataukah kasih kita masih sebatas hanya kasih yang tampak indah oleh dunia, tetapi Tuhan tidak berkenan atasnya? Gambar berikutnya, setiap pernyataan kasih akan membalut luka, menyembuhkan luka setiap kita. Semua kita yang hadir di sini dalam persekutuan Tuhan, dan bersama-sama gambar selanjutnya kita akan tampil menjadi pribadi-pribadi yang indah, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menyembuhkan, saling mendukung dan saling menguatkan. Semestinya kita tumbuh dalam kasih seperti yang Tuhan kehendaki atas kita. Gambar yang terakhir, kita mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kita,
supaya kita bersungguh-sungguh membangun hidup kita di dalam kasih, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Saat berdoa kita. Mari kita memohon pertolongan dari Tuhan untuk selalu menguatkan kita, menjaga hati kita, supaya kehidupan yang terpancar daripadanya adalah kehidupan penuh kasih yang percaya. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur kita dan doa syafaat kita, menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan kita juga akan menaikkan permohonan-permohonan untuk saudara-saudara kita yang kita kasih. Dan pada saatnya nanti kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan dengan begitu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih pada ibadah minggu pagi ini, Tuhan telah menyatakan ajaran-Mu kepada kami. Ya Allah, mampukanlah kami, supaya dengan kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami mampu menyatakan kasih seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, sebab sungguh kami lemah. Bapa dalam surga, pada kesempatan saat sekarang ini kami juga ingin menaikkan doa-doa permohonan kami. Yang pertama untuk jemaat Tuhan di GKJ Grujugan ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, kaum dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, supaya setiap kami dengan beban kami masing-masing boleh menjalani kehidupan kami penuh dengan semangat dan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Anak-anak yang sedang dalam proses belajar, Tuhan berkati, Tuhan tolong,
sehingga masa belajar ini, masa sekolah ini boleh memberikan bekal kehidupan yang terbaik untuk masa depan mereka. Untuk pemuda yang mulai mencari pekerjaan dan bahkan juga mencari teman hidup, kami mohon kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan pengharapan dan tuntunan, supaya setiap mereka boleh menemukan apa yang mereka cari, apa yang mereka rindukan, dan semuanya sesuai yang Tuhan kehendaki. Untuk para bapak dan ibu, kaum dewasa, mohon kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap jerih payah mereka mencukupkan kebutuhan hidup keluarga mereka. Kiranya Tuhan hadir dan menolong, supaya setiap kebutuhan dicukupkan. Dan kiranya Tuhan juga memampukan mereka untuk dapat mendidik, memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan, supaya setiap anak boleh tumbuh dalam kasih dan pengenalan takut akan Tuhan. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk mbah kami, kaum lanjut usia, supaya di dalam masa tuanya, pada masa di mana kekuatan jasmani mereka mulai berkurang, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu hadir memberikan kekuatan, dan biarlah hidup penuh sukacita dan pengharapan selalu boleh mereka rasakan. Terima kasih Allah, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami. Yang pertama Ibu Tina, yang saat sekarang ini kesehatannya memburuk. Kami mohon pertolongan Tuhan. Telah sekian lama, bahkan sekian tahun Ibu Tina merasakan sakitnya. Kami mohon Tuhan bertindak, berikan kesembuhan ya Allah, supaya Ibu Tina boleh kembali merasakan sukacita di dalam Tuhan. Juga untuk keluarganya, supaya Tuhan menyatakan kasih-Nya, supaya melalui kesembuhan Ibu Tina, keluarga Ibu Tina ini boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Yalah, kami juga mengucap syukur atas saudara-saudara kami yang beberapa saat yang lalu harus merasakan sakit dan kelemahan tubuh, tetapi pada saat sekarang ini kami boleh melihat saudara-saudara kami tersebut telah Engkau sembuhkan dan pulihkan. Dan biarlah selanjutnya kami semua boleh merasakan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan, menikmati kehidupan kami, menjalani kehidupan kami, dan membangun kehidupan kami, supaya hidup kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami juga berdoa untuk GKJ Gerujukan dalam banyak hal, terutama untuk persiapan pemanggilan pendeta. Tuhan memberkati panitia yang telah terbentuk, supaya mereka dan kami semua boleh bekerja sebaik mungkin menghadirkan seorang pangomong di gereja ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, supaya kerinduan mereka segera Tuhan penuhi, supaya pendeta yang terbaik yang boleh kami terima di gereja ini. Dan kami juga berdoa untuk persiapan gereja kami ketika kami akan melakukan beberapa renovasi, seperti halnya untuk rencana perbaikan pagar gereja yang sudah dimulai. Kiranya Tuhan campur tangan dan menolong setiap kami, supaya program ini boleh berjalan dengan baik untuk kebaikan kami dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, masih banyak doa dan permohonan kami yang belum dapat kami sebutkan satu persatu.
Kiranya Tuhan melihat dan Tuhan mencukupkan apapun permohonan dan keinginan serta kerinduan dan kebutuhan kami sepanjang itu berkenan bagi Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami akan menaikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membawa persembahan kita, menghadapkannya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Persembahan akan didasari dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Demikian Tuhan berfirman. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kita akan mengiringi penyerahan persembahan dengan menaikkan kidung pujian yang diambil dari PKJ 146 bait yang pertama dan kedua. Bawa persembahan. Setiap berkat-berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, baik itu berkat secara jasmani dan berkat secara rohani. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk pekerjaan yang telah kami lakukan hari lepas hari. Dan hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mempersembahkan Tuhan sebagian berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini, dan biarlah persembahan ini bermanfaat
untuk pembangunan jemaatmu di GKJ Grujugan dan untuk keluhuran namamu di bumi. Bapak Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan, hikmat, dan kebijaksanaan sehingga boleh dapat mengelola persembahan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami dalam kami memberikan persembahan, baik persembahan bulanan maupun persembahan mingguan. Kiranya setiap persembahan yang kami haturkan ke hadapan-Mu itu betul-betul kami landasi karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bapak, saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk berkat sabda-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami tetap melakukan kebaikan dalam kehidupan kami, untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi siang hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing. Kiranya Tuhan yang menuntun langkah kami, Engkau Tuhan yang senantiasa menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap hidup dan penghidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, bukanlah janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah hidup kita, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akan menaikkan Kidung Pengutusan yang diambil dari KJ 436 bait yang pertama dan kedua, Lawanlah Godaan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan. Warta gereja. Dan Bapak Ibu, sebelum pembacaan warta gereja, mohon izin saya mohon maaf tadi waktu pembacaan Iman Rasuli aplikasi saya agak nge-lag. Saya takut salah, jadi lebih baik saya malah jadi salahnya. Ngapunten nggih Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Silakan Pak.
Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perkenan kami membacakan warta gereja izinkan kami membacakan berita majelis yang kami tekankan, yaitu yang pertama jadwal kegiatan ibadah dan PA. PA Adiuswo dilaksanakan hari Minggu tanggal 10 bulan 7 tahun 2022 setelah baktian. Tempat di gereja, pemimpin Ibu Warsita, konsumsi Ibu Latri. Ayat tertera PA KWD sementara libur. Terus untuk PA Kompara dilaksanakan hari Sabtu tanggal 16 bulan 7 tahun 2022 pukul 19 WIB, tempat di gereja. Untuk petugas Ibu Rini Andayani, MC Saudari Lintang. Ayat tertera. Untuk ibadah anak dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 bulan 7 tahun 2022 pukul 9.30 WIB, tempat di gedung anak. Pemimpin kelas kecil Ibu Adiasi, kelas besar Bapak Sutrisno. Untuk MC Saudari Eka, Saudari Angel, organis Saudara Bian. Ayat tertera. Untuk ibadah minggu menggunakan bahasa Jawa dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 bulan 7 tahun 2022 pukul 8 WIB, tempat di gereja. Pemimpin Pendeta Sarwanti SSI, organis Bapak Ruyanto, song leader Ibu Retnani, Saudari Angel, Saudari Wini Lestari. Yang kedua, jadwal petugas. Petugas penyambut jemaat, majelis. Untuk perangai bunga, tim Kompara. Oh ya, maaf. Untuk minggu tanggal 17 Ibu Retnani. Yang selanjutnya yang 5 itu pada hari ini tanggal 10 Juli tahun 2022 ada persembahan diunggah untuk Komisi Sosial. Mohon dukungan dari jemaat, dari seluruh jemaat. Yang selanjutnya tentang pelarian dan penambahan anggota majelis. Pada ibadah Minggu 17 Juli tahun 2022 akan dilaksanakan pelelehan majelis atas diri Ibu Penatua Rini Andayani karena sudah menyelesaikan pelayanannya selama 2 periode dan penubuhan atas diri Bapak Suryanto sebagai penatua. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Selanjutnya, informasi dana hibah. Berdasarkan keputusan Bupati Kebumen, DKJ ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang menerima dana hibah sebesar 25 juta berdasarkan proposal yang telah diajukan. Dana hibah tersebut rencananya untuk pembangunan warga gereja, untuk pengerjaan pembangunan ditangani oleh Komisi Kehartaan. Mohon dukungan dari seluruh jemaat. Dan perlu diperhatikan
itu pembangunannya bukan seluruhnya, tapi kita mengingat dananya karena dananya juga cuma cukup segitu saja 25 juta. Terus yang selanjutnya rapat rutin majelis. Rapat rutin majelis akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022 setelah kebaktian. Bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan saran usul yang membangun, silahkan menghubungi majelis secara tertulis ataupun lesan. Untuk tambahan, yaitu akan diadakan PA Padang antara KWD warga dewasa dan Komisi Administrasi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 untuk waktu menyusul. Dan bagi yang tempatnya itu Pantai Silumut. Jam maksudnya begini. Untuk jam itu menyusul. Terus pendaftaran dan pembayaran iuran peserta kepada Ibu Agnes atau Ibu Sukanti atau Ibu Nani paling lambat hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2022. Demikian tindakan untuk PA ini Padang ada dana untuk mendukung minimal 5.000 per orang, lebih bisa minimal 5.000. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang sangat kita sampaikan ketika majelis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pada minggu ini dengan kita menyanyikan kidung penutup yang diambil dari KJ 412 bait yang pertama. Tuhan aku, tuntun Allah. Tuhan Allah.